Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat bertemu dalam acara yang paling spesial, acara indahnya Islam. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Ustadz Arifudin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Insyaallah. Jadi pemirsa RJTV, hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup seorang muslim. Kalau kita bicara soal tujuan hidup seorang muslim, kita sebagai seorang muslim itu tidak dituntut untuk beribadah saja, seperti halnya sholat, tadarus mungkin, kalau kita bicara soal bulan suci Ramadan, tarawih, tetapi ada hal-hal di luar itu yang mungkin bisa kita jalankan juga, seperti kita belajar, menuntut ilmu, bersedekah, membantu orang tua. Bahkan ada juga tujuan hidup yang lebih beragam lagi nih Ustadz. Seperti halnya ingin kaya, bisa jadi kan tujuan hidup seorang muslim, dan juga ingin kekuasaan mungkin bisa jadi tujuan hidupnya, dan juga ingin membahagiakan orang tua itu bagian dari tujuan hidup. Tapi tatkala kalau kita lihat kembali bahwa semua itu hanyalah titipan semata, kita akan berakhir pada kematian mungkin Ustadz. Mungkin langsung aja kita dengarkan sedikit penyampaian tentang ilmu tujuan seorang muslim dari Ustadz kita, Ustadz Arifudin. Kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Saudara-saudariku pemirsa RJTV yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah juga masih memberikan kita pendengaran yang baik, dan Allah juga masih memberikan kita mata yang dapat melihat segala sesuatu keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga setelah bangun dari tidur, kita biasa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu adalah puji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan kita setelah mati. Ulama mengatakan bahwasannya orang yang tidur itu sama hal dengan mati. Mati apa? Dalam artian apa? Mati dalam keadaan sebentar. Allah kembalikan lagi dia kehidupan yang nyata. Ada juga saudara-saudara kita kadangkala yang Allah berikan ketika dia tidur, di saat itulah dia juga merasakan kematian, tidak kembali ke dunia lagi. Makanya kita sering mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah itulah salah satu bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita saat ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Berkat beliaulah juga agama Islam bisa sampai kepada kita, ajaran Islam bisa kita nikmati dengan yang penuh keberkahan ini. Dan juga kita merasakan kedamaian ketika Islam ini telah masuk ke dalam hati kita berbentuk iman. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya kita hidup di dunia ini. Tujuan kita apa selaku hambanya Allah dan juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu doa pendek yang Allah ajarkan bagi kita seluruhnya. Doa tersebut banyak dikenal di kalangan masyarakat dengan doa sapu jagat. Doa ini juga merefleksikan tujuan hidup seorang muslim, yaitu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah kebahagiaan dunia dan berikanlah kebahagiaan akhirat dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Itulah doa salah satu yang Allah ajarkan kepada kita berbentuk tujuan dari hidup kita. Doa ini juga menggambarkan keaktifan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini menggambarkan kita dalam berkomunikasi dengan Allah, kita meminta yang terbaik, bukan minta yang terburuk. Kalau seandainya kita minta yang terburuk, otomatis tidak mesti kita berminta, kita lakukan kejahatan di sekitar itu juga akan menjadikan hal yang terburuk. Oleh sebab itu, dunia dan seisinya itu merupakan dalam kategori jangka pendek. Tujuan dari seorang Muslim, setiap manusia pasti melihat dunia ini jangka pendek. Ada yang Allah meninggalkan umur yang masih minim, ada yang 5 tahun, ada yang masih janin. Kadang-kadang Allah meninggalkan dia lebih muda lagi ataupun lebih tua. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun, ataupun takdir Allah yang diberikan ke siapapun, sehingga dengan itu menjadikan kita semakin dekat sama Allah ataukah semakin jauh. Oleh sebab karena itu, dunia kita jadikan salah satu jangka pendek kita untuk menggapai kehidupan di akhirat jangka panjang. Oleh sebab itu, Islam juga mengajarkan kita nilai keseimbangan, yang bagaimana jangan-jangan kita mencari dunia melupakan akhirat. Oleh sebab karena itu, dunia yang hakikatnya sementara menjadikan akhirat kita cacatkan, itu adalah perkara yang Allah benci dalam sisi agama Islam. Oleh sebab karena itu, marilah sama-sama dengan kita tingkatkan nilai jangka pendek di dunia untuk menggapai nilai jangka panjang di akhirat, mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda thawaban wa khairun amala. Bahwasanya harta, anak itu merupakan permainan atau perhiasan dunia. Amal yang kita kerjakan terus-menerus itu menjadi harapan kita di akhirat kelak. Makanya dunia sebenarnya harus kita jadikan bukan patokan prioritas untuk tujuan. Maka oleh sebab itu, dunia kita jadikan alat, sedangkan akhirat menjadikan tujuan. Contoh, saya kasih gambaran. Ada seorang bapak-bapak mau naik loteng, yang dicarikan tangga. Dalam kaidah usul fiqh, tiap sesuatu alat yang berkaitan dengan tujuan, alat termasuk hukumnya wajib. Oleh sebab itu, ketika dunia itu adalah alat, sedangkan akhirat itu tujuan kita. Maka oleh sebab itu, kita menjadikan tujuan yang sementara ini mendapatkan keridhaan Allah yang lebih sebaik-baiknya untuk di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apapun yang kita lakukan dunia ini membawakan manfaat untuk akhirat kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita bicara soal tujuan jangka pendek di dunia ini, semata-mata orang yang tidak paham mungkin tentang konteks keislaman, konteks agama Islam, mereka terlalu terlena mungkin Ustaz ya, mohon maaf mungkin ya, dengan dunia, sehingga tujuan tadi yang seperti Ustaz bilang tadi, tujuan yang sebetulnya adalah akhirat Ustaz ya. Sedangkan dunia ini sebagai alat aja untuk kita mengukur bagaimana sedemikian rupa di dunia ini bisa mencapai apa-apa yang kita inginkan untuk kelak di akhirat nanti. Contohnya seperti beribadah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.